Halo semua, selamat datang kembali. Pernah nggak sih pas baca kitab Kejadian, Anda berhenti sejenak dan berpikir, tunggu dulu, kok ini agak aneh ya? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu misteri yang paling sering ditanyakan. Sebuah teka-teki kosmik yang tersembunyi di dalam kisah penciptaan. Nah, ini dia inti pertanyaannya. Kitab suci kan dengan jelas bilang, jadilah terang, itu di hari pertama. Jelas sekali. Tapi kemudian, baru di hari keempat, matahari, bulan, dan bintang diciptakan. Jadi terang selama 3 hari pertama itu datang dari mana dong? Gimana bisa ada siang dan malam kalau mataharinya saja belum ada? Aneh kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk memecahkan misteri ini. Pertama, kita akan bedakan dulu terang misterius di hari pertama dengan benda-benda langit di hari keempat. Lalu, nah ini bagian serunya, kita akan bongkar petunjuk tersembunyi dalam bahasa Ibrani asli yang bisa mengubah segalanya. Setelah itu, kita akan menyelami makna rohani yang mendalam di baliknya, dan yang paling penting, kita akan lihat bagaimana kisah kuno ini ternyata relevan banget dengan kehidupan kita hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Supaya kita bisa paham teka-teki ini, kita harus sadar satu hal penting. Terang yang muncul di hari pertama itu beda banget dengan benda-benda penerang di hari keempat. Ini adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Coba deh bayangkan begini, terang di hari pertama itu kayak cahaya ambien, cahaya yang menyebar kemana-mana, cukup untuk kehidupan dasar seperti tumbuh-tumbuhan, untuk mulai hidup. Tapi untuk menapang kehidupan yang lebih kompleks, seperti hewan dan manusia, yang butuh ritme, butuh musim, butuh navigasi. Nah, untuk itu diperlukan sumber cahaya yang spesifik dan teratur. Disinilah peran matahari, bulan, dan bintang. Mereka bukan cuma sekedar lampu, tapi lebih seperti pengatur ekosistem kehidupan yang lebih tinggi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menakjubkan. Ini dia kuncinya, yang akan membuka seluruh misteri ini. Jawabannya ternyata tersembunyi bukan hanya pada apa yang tertulis, tetapi pada bagaimana itu ditulis dalam bahasa Ibrani aslinya. Jadi, dalam bahasa Ibrani, ada dua kata yang penting banget di sini. Yang pertama adalah bara, yang dipakai di ayat pertama, yang artinya menciptakan sesuatu dari nol, benar-benar dari ketiadaan menjadi ada. Tapi, saat berbicara tentang matahari dan bulan di hari keempat, teksnya menggunakan kata yang berbeda, asah. Asah ini artinya lebih ke membentuk, membuat, atau bahkan menunjuk sesuatu yang sudah ada untuk sebuah fungsi baru. Ini petunjuk yang besar sekali. Matahari dan bulan tidak diciptakan pada hari keempat, melainkan fungsinya dipulihkan. Ayat dari kitab Yesaya ini seolah-olah memperkuat ide tersebut. Dikatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan bumi dalam keadaan tohu atau sunyi sepi. Ini menyiratkan kalau kondisi belum berbentuk dan kosong yang kita baca di Kejadian 1 ayat 2 itu bukanlah kondisi awal ciptaan, melainkan akibat dari sesuatu yang terjadi setelah penciptaan awal di ayat 1, mungkin sebuah peristiwa penghakiman yang menggelapkan bumi. Dan kitab Ayub memberikan gambaran yang luar biasa tentang hal ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa untuk memerintahkan matahari agar tidak terbit dan menyegel bintang-bintang. Jadi, ada sebuah teori mengajukan bahwa dalam sebuah penghakiman sebelum zaman Adam, inilah yang terjadi. Fungsi benda-benda langit yang sebenarnya sudah ada, itu dimatikan untuk sementara, menyebabkan bumi menjadi gelap dan kosong. Oke, jadi tadi kita sudah bahas sisi literalnya ya. Tapi seperti biasa dalam Alkitab, ceritanya tidak berhenti di situ. Ini jauh lebih dalam. Kalau hari keempat itu ternyata tentang pemulihan cahaya, apa artinya ini secara rohani? Karena di dalam Alkitab, hal-hal fisik seringkali menjadi simbol atau bayangan dari realitas rohani yang lebih besar. Nah, ayat ini kuncinya. Dikatakan semua kisah fisik ini adalah bayangan, dan wujud aslinya adalah Kristus. Artinya apa? Pemulihan terang di hari keempat itu bukan sekedar peristiwa astronomi, tetapi juga sebuah alegori atau gambaran profetik yang menunjuk kepada Kristus dan peran kita sebagai orang percaya di dunia. Sekarang, mari kita pecah lebih jauh lagi. Bagaimana matahari, bulan, dan bintang masing-masing bisa menjadi simbol dalam narasi besar ini? Ternyata, masing-masing punya peran yang unik. Ini ringkasannya. Matahari melambangkan Kristus sebagai surya kebenaran dan juga orang percaya yang menang. Bintang melambangkan Kristus sebagai bintang timur dan orang percaya yang menuntun orang lain pada kebenaran. Dan bulan, nah bulan ini punya peran yang sangat unik dan spesial.
Bulan adalah simbol yang sangat indah untuk gereja. Coba pikirkan, bulan bersinar di tengah kegelapan malam kan? Itu melambangkan zaman sekarang, saat Kristus tidak hadir secara fisik di bumi. Bulan tidak menghasilkan cahayanya sendiri, ia hanya bisa memantulkan cahaya matahari. Demikian pula, tugas kita sebagai gereja bukanlah menciptakan terang, tetapi memantulkan terang Kristus. Dan, kapan bulan bersinar paling terang? Saat ia menghadap penuh kepada matahari. Begitu juga kita. Lalu, apa artinya semua ini bagi Anda dan saya? Kitab Kejadian mengatakan benda-benda penerang ini diciptakan untuk dua tujuan utama, untuk menguasai dan untuk menjadi tanda. Dan ternyata tujuan ini berlaku juga bagi kita secara rohani. Perjalanan iman kita bisa dilihat dalam dua langkah ini. Langkah pertama adalah menerima terang. Ini terjadi saat kita percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Kita menjadi anak-anak terang. Tapi perjalanannya tidak berhenti di situ. Ada langkah kedua, yaitu memantulkan terang itu. Inilah panggilan kita setiap hari untuk menjadi cahaya bagi dunia di sekitar kita, menjadi saksi di tengah kegelapan. Dan pantulan terang ini bukanlah sesuatu yang pasif. Ia memberi kita daya pembeda, sebuah kemampuan untuk melihat apa yang benar dan salah. Kita tidak perlu berteriak-teriak menentang kegelapan. Cukup dengan hidup dalam terang, kita secara otomatis akan menyingkapkan apa yang ada dalam kegelapan. Sama seperti saat Anda menyalakan lampu di ruangan yang gelap, semua debu dan kotoran langsung terlihat, bukan? Nah, ini dia intinya. Proses transformasi kita menjadi serupa dengan Kristus itu tidak terjadi secara ajaib. Ayat ini mengatakan itu terjadi saat kita memandang serta memantulkan kemuliaannya. Ini adalah sebuah proses yang aktif. Semakin kita fokus padanya, semakin kita diubah menjadi seperti Dia, dan secara alami, pantulan cahaya kita akan semakin terang. Jadi, kisah penciptaan benda-benda langit di hari keempat ini ternyata bukan hanya tentang astronomi atau teologi kuno. Pada akhirnya, ini adalah cermin bagi kita. Ini tentang peran Anda di sini saat ini. Di tengah dunia yang seringkali terasa gelap dan kehilangan arah, pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, terang seperti apakah yang sedang kita pantulkan?